Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Dwi Haryanti MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 230 Jakarta beserta jajarannya, serta Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir pada hari ini pada kegiatan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi kita sebagai guru dan tentunya bagi murid-murid kita. Bagi yang beragama Islam, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir pada hari ini kegiatan pengimbasan pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif bersama saya Dian Satria Wijayanti SPD dari SMP Negeri 230 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 9 Wilayah Jakarta Timur DKI Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu telah ikut dalam kegiatan saya ini. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk tugas yang harus saya selesaikan sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 ini. Setidaknya pengimbasan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita, guru-guru tentunya dalam mendidik anak-anak di sekolah SMP Negeri 230 Jakarta. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kayaknya ini udah siang mau zuhur pada lapar atau ngantuk nih Bapak Ibu nih. Ngantuk. Kita ini dulu deh, biar semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa, yang tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru untuk mendidik, menuntun anak-anak menuju kesuksesan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya? Begitu ya Pak Satrio ya? Insya Allah, luar biasa. Banyak guru-guru muda yang benar-benar bisa diandalkan mungkin ya Pak Satrio ya? Oke, oleh sebab itu saya ingin mengimbaskan tentang budaya positif ini kepada Bapak Ibu semuanya, terutama guru-guru muda ini yang akan menjadi penerus guru-guru yang tentunya bisa menjadi warna baru bagi sekolah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pengimbasan ini, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Ada yang, oh budaya positif tuh ini loh gitu. Ada yang mau sharing nggak? Kita di sini sharing aja dulu. Pak Satrio mungkin? Oke. Baik, terima kasih Ibu Dian. Izin, budaya positif tentu dibentuk intinya untuk menjadikan suatu hal menjadi lebih baik. Seperti yang kita tahu, alhamdulillah di sekolah kita SMPN 230 juga sudah ada budaya-budaya positif seperti yang kita lihat di dalam hal keagamaan. Contohnya seperti sholat zuhur berjamaah yang dilaksanakan di hari-hari. Lalu juga ada budaya positif yang sifatnya empati, seperti kita memberikan uang takziah ketika ada wali murid daripada teman-temannya yang telah meninggal. Nah, budaya-budaya positif tersebut mudah-mudahan bisa dikembangkan daripada pengibasan yang dilaksanakan Ibu Dian. Terima kasih. Terima kasih Pak Satrio, luar biasa. Ada lagi Pak Reza mungkin? Oh, budaya positif. Pak Asep atau Pak Reza? Oh, Pak Asep, monggo. Ya, terima kasih Bu Dian. Untuk budaya positif tadi hampir sama dengan Pak Satrio ya. Cuma mungkin saya akan melihat dari sisi seperti contoh pembiasaan begitu ya. Di sekolah kita sudah diterapkan budaya-budaya positif, apel pagi. Jadi anak-anak dari jam 6.15 itu sudah berkumpul, lalu berbaris, dan itu melatih kedisiplinan kita gitu ya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu selalu anak-anak berkumpul ya. Setelah itu apel sebentar, lalu mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal pembiasaan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pembiasaan yang kita lakukan setiap hari luar biasa adalah budaya positif yang memang benar harus kita pertahankan. Kalau bisa kita
kembangkan lagi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif itu betul sekali, budaya positif itu adalah suatu yang kita lakukan tentunya agar murid-murid kita memiliki karakter yang baik, memiliki karakter-karakter yang berakhlak mulia seperti itu. Seperti yang kita inginkan bersama pada kurikulum merdeka bahwa kurikulum merdeka bahwa karakter seperti profil pelajar Pancasila inilah yang kita inginkan bisa terbentuk oleh anak-anak kita. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa ya Bapak Ibu ya? Berapa Bu Sum? 6. Bu Sum ini guru PKN, jadi kalau tahu ini banget ya, bener banget ada 6. Apa aja ya 6 itu ya Bapak Ibu ya? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia gitu ya. Apalagi Bu Windy? Berpikir kritis, apalagi ya Pak Wahyu mungkin? Gotong royong, kreatif, apalagi? Kebinekaan global, Bu Nadia? Satu lagi apa ya? Bernalar kritis sudah tadi. Bernalar kritis sudah. Mandiri. Jadi ada 6 ya Bapak Ibu. Karakter inilah yang kita inginkan terbentuk oleh anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi generasi-generasi emas. Generasi yang membanggakan. Tidak hanya generasi yang kaleng-kaleng. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk mewujudkan itu kita perlu budaya positif Bapak Ibu. Inilah kaitannya. Jadi budaya positif inilah yang harus kita lakukan terhadap anak-anak. Kita bentuk karakter mereka sehingga mereka memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, benar sekali bahwa budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bapak Ibu, budaya positif ini diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara seluruh warga sekolah dengan orang tua murid. Apabila kolaborasi ini berjalan dengan baik Bapak Ibu, tentunya generasi-generasi anak-anak kita, murid-murid SMP Negeri 230 Jakarta benar-benar menjadi murid-murid yang memiliki karakter yang baik. Lagi-lagi karakter yang baik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seperti kita lihat generasi sekarang anak-anak generasi teknologi, generasi Z. Yang semua informasinya luar biasa bisa mereka dapatkan. Membentuk karakter ini agak susah Bapak Ibu, benar atau tidak? Karena mereka ada budaya luar masuk. Ada budaya K-pop masuk. Ada budaya mana lagi? Pokoknya budaya-budaya jelek masuk dengan mudah seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai guru tuh dapat membentuk karakter yang baik untuk anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita ini benar-benar menjadi generasi emas. Seperti Bapak Ibu ya, maka budaya positif ini diyakini jika berhasil anak-anak kita bisa menjadi murid-murid anak-anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, di sana ada konsep dasar atau konsep inti yang saya pelajari. Ada 7 Bapak Ibu, yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma, apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang paradigma yang lama? Bapak Ibu kalau ngajar di kelas, Bapak Ibu hebat ini kalau ngajar di kelas tuh biasanya bagaimana Bapak Ibu? Oh Pak Sep, monggo. Mungkin kalau paradigma lama itu rata-rata pembelajaran berpusat kepada guru, tetapi yang sekarang itu berpusat kepada siswa gitu. Terima kasih, tepat sekali. Jadi kalau kita guru itu enggak semuanya, saya pun beranggap gini Bapak Ibu, masih banyak pembelajaran saya yang metodenya ceramah. Nah ceramah itu adalah pembelajaran yang berpihak pada guru. Jadi gurunya ngomong aja, muridnya cuma dengerin aja. Itu paradigma lama Bapak Ibu. Tapi saya jujur, saya masih melakukan itu Bapak Ibu. Nah sekarang mari sama-sama kita merubah paradigma lama itu menjadi paradigma yang baru seperti itu. Nah
Benar sekali, paradigma yang lama adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, maka kita akan rubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, pada siswa. Jadi siswa itu kreatif, siswa itu ilmunya tidak hanya dari kita. Sekarang teknologi canggih loh Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak tuh sebenarnya bisa cari dari internet, dari YouTube, nggak cuma dari kita. Jadi yuk kita sama-sama buang jauh-jauh tentang pembelajaran yang berpusat pada guru. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai yang pertama, perubahan paradigma. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Nggak asing ya Bapak Ibu ya prinsip berdiferensiasi ya. Karena kita punya murid di dalam kelas tuh beraneka ragam, segala karakter ada. Ada yang inklusi, ada yang pintar, ada yang menengah, ada yang kurang bisa, ada yang kurang fokus, macam-macam dalam satu kelas. Maka kita gunakan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga diharapkan para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Belajar dengan sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan lagi-lagi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ada berapa tadi Bu Nadia? Ada 6. Oke, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kira-kira nih anak ini jadi bagaimana sih Bu? Diharapkan jadi bagaimana sih Bapak Ibu? Pak Somad mungkin? Beriman, nah ini guru agama tepat sekali nih. Apa Pak Somad? Diharapkan anak tuh bagaimana Pak Somad? Monggo. Terima kasih Bu Dian. Memang luar biasa ya, dari judulnya aja saya lihat ada luar biasa. Ini sesuai dengan tesis saya itu Bu Dian. Ini adalah perjuangan dalam proses karena hasil tergantung dari proses, termasuk dari pengertian budaya tersebut. Dan terus dikembangkan, termasuk dalam hal agama tersebut. Artinya kalau hanya sekedar instruksi atau kebijakan tanpa adanya tindakan yang nantinya menjadi suatu budaya itu nggak akan ada hasil. Bahkan itu terus diupdate terus terhadap kondisi anak. Kalau saya perhatiin 2 tahun ini anak memang generasinya udah beda dibandingkan dengan yang kelas 9. Artinya ketika kita nggak segera juga update dengan kondisi dari anak ya termasuk dengan masalah tadi iman dan takwa kita pun akan ketinggalan dengan anak dan tujuan penyampaian materi atau ilmu itu juga gak akan tersampai akhirnya. Itu aja, terima kasih Bu Dian. Oke, jadi kalau karakter beriman dan bertakwa itu tentunya anak-anak memiliki iman dan takwa ya, apapun agamanya gitu ya Bapak Ibu ya, yang Islam ya sholat, yang Nasrani ya kebaktian mungkin ya, yang Nasrani, yang Hindu mungkin sesuai dengan ajarannya dan seterusnya. Oke, kalau berkebinekaan global tuh kayak apa ya? Mungkin Bu Sum mau menjelaskan Bu Sum kebinekaan global. Oh Pak Satrio lagi, ini guru PKN nih. Gimana ya Pak kalau anak tuh memiliki karakter kebinekaan global tuh kayak apa ya Pak ya? Siap, terima kasih. Izin Ibu, kebetulan memang sekarang ini kita kenal dengan 21 Century Learning, jadi pembelajaran abad ke-21. Yang mana pembelajaran abad ke-21 ini tidak hanya mengedepankan pembelajaran yang bersifat individual dan kedaerahan. Maka daripada itu kita harus kenal juga nih global atau dunia ini seperti apa yang terjadi. Dengan dunia yang terjadi seperti apa, kita filtrasi dan kita jadikan bineka, kita jadikan menjadi suatu kesatuan yang mana kesatuan ini tujuannya nantinya untuk menjadikan para pelajar ini pelajar-pelajar yang baik. Seperti itu konsepnya berkebinekaan global. Terima kasih Ibu. Jadi konsepnya kita sebenarnya punya budaya yang lokal tetapi tidak menutup kemungkinan budaya asing kita pelajari. Tetapi kita tidak boleh, anak-anak itu tidak boleh mengambil semua budaya asing ke dalam budaya yang akan kita gunakan. Gitu ya Pak? Oke. Kita anak-anak itu nanti kita harapkan bisa menyaring budaya-budaya luar dan mengkolaborasi dengan budaya lokal sehingga terbentuklah kebinekaan global. Seperti itu ya Pak Satrio ya? Oke, tepuk tangan buat guru hebat kita semuanya. Terima kasih Pak Satrio. Ini kayaknya udah loyo lagi nih. Baru nomor 1 loh Bu, ada 7 nomor loh. Oke, yang ketiga adalah bergotong royong. Tentunya tidak asing ya bergotong royong. Diharapkan anak-anak dapat saling bekerja sama mungkin ya.
tolong menolong, bekerja sama, gitu ya, Bu Nadia ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah kreatif. Maksudnya anak ini kreatif tuh seperti apa ya? Pak Reza mungkin anak kreatif bisa diharapkan anak tuh bisa apa ya Pak Reza ya? Monggo. Biar nggak ngantuk. Oke, kalau menurut saya kreatif itu luas ya. Maksudnya anak-anak itu kadang dia punya ide tapi belum tentu bisa mewujudkannya. Nah makanya dalam pembelajaran sekarang kan dalam bentuknya berkelompok gitu. Kelompok itu mempunyai kelebihan-kelebihan masing-masing jadi satu sehingga bisa mewujudkan produk atau hasil yang kreatif. Jadi tidak hanya monoton gitu. Kreatif itu ya berarti hasil yang kelihatannya bermanfaat tapi tidak membutuhkan bahan-bahan yang harus membutuhkan kesulitan kita mencari. Jadi apapun bisa dipakai, digunakan sehingga membuat produk itu jadi akan lebih bermanfaat, cepat guna. Oke, terima kasih Pak Reza. Jadi diharapkan anak-anak ini kreatif. Jadi kalau mau mewujudkan ide, tidak harus cari yang mahal gitu ya Pak Reza ya. Jadi benar-benar kreatif, oh ini bisa dibuat seperti ini. Oh ini bisa dibuat digunakan untuk ini. Dan itu bermanfaat tentunya. Nah ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Karakter inilah yang nantinya akan menjadi anak-anak itu menjadi hebat. Mereka tahu ketika melihat apa bisa jadi apa. Melihat apa bisa dimanfaatkan untuk apa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini bermanfaat untuk dirinya dan orang banyak. Diharapkan bisa seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya adalah bernalar kritis. Ini maksudnya apa ya? Apa bernalar kritis itu anak-anak pintar aja kali ya? Apa gimana ya? Bu Windy mungkin mau menjelaskan bernalar kritis. Oh iya, monggo silahkan. Dari tadi bapak-bapak Bu Windy. Baik, terima kasih Bu Dian. Mungkin untuk bernalar kritis di sini, contohnya mungkin dalam pelajaran matematika ya Bu Dian, Bapak Ibu juga, saya banyak menemukan beberapa peserta didik itu selalu bertanya, apa manfaat dari belajar contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah di situ pun anak bisa berpikir bernalar kritis apa ya kira-kira himpunan ini dalam kehidupan nyata. Beberapa dari mereka pun bisa setelah belajar gitu ya, setelah berdiskusi dan yang lainnya, mereka bisa menjawab pertanyaan itu, berdiskusi juga dengan teman kelasnya bahwa himpunan itu gunanya untuk menata barang-barang di dapur contohnya, atau merapikan barang-barang di dalam kelas seperti itu. Nah itu adalah salah satu contoh dari berpikir atau bernalar kritis untuk peserta didik kita. Mungkin itu. Bernalar kritis anak-anak bisa nalarnya tuh nyampe gitu kali ya. Kalau bahasa kita mah nalarnya tuh nyampe aja gitu. Nah itu tidak tiba-tiba muncul Bapak Ibu. Jadi itu mungkin perlu latihan, perlu kita bimbing. Nah muncullah itu bernalar kritis itu. Dia pun perlu banyak membaca, perlu banyak informasi yang dia harus terima seperti itu. Maka tumbuhlah bernalar kritis. Oke, yang terakhir adalah mandiri. Mandiri ini anak-anak diharapkan apa ya? Apa kalau mandi sendiri sudah ya? Oke, kalau mandiri apa ya Bapak Ibu ya mandiri ya? Mungkin Bu Pak Wahyu, monggo Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bu Dian. Mandiri ini bisa kita artikan segala sesuatunya dilakukan secara bersinambungan, selain juga secara tetap, dalam arti kegiatan tersebut akan dilakukan secara kontinu untuk kemajuan dirinya sendiri dan mungkin bisa untuk memajukan lingkungan teman-teman di kelasnya. Terima kasih Pak Wahyu. Mandiri itu berarti anak itu mungkin tadi Pak Wahyu garis besarnya dia tuh bisa, kalau gurunya nggak nerangin, dia bisa cari ilmu sendiri. Gurunya tidak metode ceramah, dia bisa cari sendiri gitu ya. Jadi bernalar. Jadi ini semuanya berkesinambungan ya Bapak Ibu. Nah profil pelajar Pancasila inilah yang diharapkan terbentuk karakter pada diri murid-murid kita, murid SMP Negeri 230 Jakarta, sehingga mereka keluar dari SMP 230 ini bisa menjadi anak-anak yang hebat.
Anak-anak yang mandiri, anak-anak sesuai profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini yang kita suka salah Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita kalau di sekolah itu sebagai orang tua buat anak-anak. Nah, kalau kita sebagai orang tua nih Bapak Ibu yang sudah menikah, kadang kita memaksakan kehendak. Anak belum mau tidur, suruh tidur gitu ya Bapak Ibu ya. Sama, di sekolah juga gitu. Anak belum mau belajar, pokoknya belajar. Anak belum bisa ngerjain 1 tambah 1, kerjain 1 tambah 1. Gitu ya Bu Windy ya. Kalau perlu 2 tambah 2 kau kerjakan. Nah ini yang menjadi miskonsepsi kita sebagai guru Bapak Ibu. Kita selalu berpikir bahwa, ini saya tidak mengejas Bapak Ibu ya. Saya sendiri berpikir sebagai guru, saya berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Jadi murid itu, ya namanya murid bermacam-macam ya Bapak Ibu ya, kalau nggak ada gurunya kadang keluar, kadang kita marah, ngapain kamu keluar? Ya, mungkin dia bosan di kelas bisa jadi gitu. Ini yang saya suka, saya bisa ngontrol murid. Duduk, kamu suruh duduk, kamu suruh di sini aja. Nah ini salah Bapak Ibu. Ini hanya ilusi kita bahwa mereka bisa kita kontrol, bisa kita suruh-suruh, bisa kita apain aja. Padahal dia manusia Bapak Ibu, bukan robot. Nah ini adalah ilusi Bapak Ibu, ini hanya pikiran kita aja. Ini adalah miskonsepsi, konsep yang salah yang ada pada diri kita, diri saya terutama. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Anak udah terlambat, kamu terlambat terus. Kamu ngapain aja terlambat, pokoknya kamu udah berapa hari terlambat, tanpa kita tahu kenapa dia terlambat. Nah, kadang kita ngejas anak seperti itu, hati anak sakit. Pernah saya temui, ada anak yang terlambat, belum saya tanya udah nangis. Ternyata ada apa di balik itu, ada sesuatu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru jangan langsung ujuk-ujuk, kamu ngapain terlambat, udah pulang aja, nggak bisa begitu Bapak Ibu. Nah ini yang kadang kita, konsep kita yang salah Bapak Ibu, ini hanya ilusi kita, hanya egoisme kita aja sebagai guru gitu. Bahwa kalau kita bicara kasar seperti itu kepada murid, karakter murid menjadi baik, itu salah Bapak Ibu. Lalu yang ketiga ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini tadi Bapak Ibu, kita orang dewasa di sekolah, murid adalah anak-anak, bukan orang dewasa. Kita kadang berpikir saya lebih tua, saya tahu segalanya. Kamu kan anak kecil, kamu gak tahu segalanya. Konsep ini yang salah Bapak Ibu, konsep ini yang tidak boleh tertanam dalam pikiran kita. Nah kenapa? Karena pemaksaan itu tidak baik Bapak Ibu. Kenapa? Anak-anak itu juga manusia, memiliki kebutuhan, memiliki keinginan, memiliki sesuatu yang menjadi alasan kenapa dia bertindak, kenapa dia nakal. Pernah saya temui Bapak Ibu, ada anak yang tidak mau sholat zuhur. Dia loncat pagar, bilang sama satpam mau pulang lah, mau inilah, mau itulah. Ternyata setelah kita telusuri kenapa dia seperti itu, dia lapar Bapak Ibu, dari pagi sampai siang tidak makan, nggak bawa uang jajan. Lebih tepatnya tidak punya uang jajan. Dia lapar mau pulang, dia berharap di rumah ada makanan. Karena dia mau jajan juga nggak punya uang. Hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Bukan kita memanjakan murid, tapi kita mencoba ada apa di balik tindakan mereka yang luar biasa hebatnya. Ada yang loncat pagar, gitu ya Pak Asep ya. Sholat wudhu suruh kita tarik dulu, belum selesai sholatnya dia udah mau keluar. Pasti ada alasannya. Nah kita coba cari alasannya apa. Nah yang keempat ada ilusi bahwa semua penguat positif, efektif dan bermanfaat. Kalau kita tuh selalu berpikir kalau udah kita marahin, kita omel-omelin, Bapak Ibu jangan mukul ya, ada HAM. Kalau tawa lagi. Jadi kalau udah kita omel-omelin itu udah tepat dah. Anak ini akan jadi baik. Tidak Bapak Ibu, yang ada tambah parah. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengelus. Kenapa sih, apa sih, cari akarnya di mana. Ini hanya ilusi kita saja Bapak Ibu. Kita merasa hebat karena kita lebih tua. Jangan salah, mereka generasi kita loh. Kayak saya, generasi saya sudah ada. Bu Nurul, Bu Nadia, sudah generasi-generasi di bawah saya yang akan menggantikan saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita cari dulu solusinya apa. Apa di balik itu apa, setelah itu kita cari solusi. Baik Bapak Ibu, ini adalah 4 hal miskonsepsi tentang teori kontrol
yang ada di otak kita yang hanya ilusi Bapak Ibu. Dan ini harus dihilangkan Bapak Ibu. Ini tidak boleh ada lagi. Yuk kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya juga masih belajar kok. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini dia. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu hebat yang luar biasa, guru-guru SMP Negeri 230 Jakarta. Stimulus respon adalah hal-hal yang harus kita tinggalkan secara perlahan. Lalu pendekatan teori kontrol inilah yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita Bapak Ibu. Ada berapa tuh? Ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Yang pertama Bapak Ibu, stimulus respon yang harus kita tinggalkan adalah realitas kebutuhan kita sama. Bapak Ibu menganggap kalau siang Bapak Ibu nggak lapar, Bapak Ibu nggak tahu anak-anak lapar, disuruh sholat pula. Ya Pak Sep ya, padahal dia lapar, kebutuhannya berbeda. Bapak Ibu nggak tahu anak-anak tuh sebenarnya ngantuk, semalam main game. Ngantuk Bapak Ibu, dia mau pulang mau tidur. Bapak nggak tahu kebutuhan dia butuh tidur. Nah, ini harus kita tinggalkan. Kita harus menumbuhkan realitas kebutuhan kita berbeda. Anak dengan kita kebutuhannya berbeda. Ya, silakan Pak. Ya. Sekalian ditutup ya Pak ya, monggo. Terima kasih Pak. Kita harus menemukan realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi anak satu dengan anak lain kebutuhannya berbeda. Sebenarnya capek memang ya Pak ya. Kebutuhan anak tuh kita harus satu, kebutuhannya apa. Tapi tidak Pak, kita pelan-pelan saja Bapak Ibu. Nah ini kebutuhannya berbeda. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Bapak Ibu kadang Pak Asep melihat bola, Pak Satrio belum tentu melihat bola. Mungkin Pak Satrio beranggapan itu lingkaran doang. Gitu ya. Terus kalau seandainya saya guru matematika, bola itu saya bisa bilang adalah bangun ruang sisi lengkung. Tapi untuk guru olahraga, Pak Reja pasti bilangnya, ih itu cuma ditendang-tendang doang, bola tendang. Gitu ya Pak Reja ya. Ah, pandangan kita tetap tentang suatu hal, kalau dulu kita beranggap sama. Kalau Pak Reja bilang itu bola, tendang, bola. Bukan Pak, katanya Budian itu adalah bangun ruang sisi lengkung. Repot kan Pak? Nah, itu hal-hal seperti itu. Pandangan orang akan berbeda-beda. Itu yang harus kita tumbuhkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Kita merubah pandangan orang menjadi sama. Kalau misalnya bilang Bu Nadia cantik, Pak Reja bilang cantik, Pak Asep bilangnya jelek. Nah, kan beda kan, sudah kan, depend of the person, tergantung siapa yang melihat. Maka kita harus menumbuhkan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, dunia ini luas Bapak Ibu, cara pandang mereka berbeda-beda. Kita harus menghargai cara pandang murid kita. Jangan disamakan dengan apa kita berpikir, oh bunga ini cantik, murid ini harus bilang bunga ini cantik. Enggak bisa Bapak Ibu. Gitu ya, guru matematika bilang gini, matematika itu gampang. Ya iyalah kamu gurunya. Tapi kalau Bayu yang ngomong, astagfirullahaladzim Bu, X tambah Y aja saya nggak ngerti Bu. Jadi berbeda. Nah ini biasanya memang terjadi sama kita ya Bu Windy ya. Karena kita guru matematika, guru eksak, jadi kita kadang kalau saya juga masih suka begitu Bapak Ibu. Kadang kita masih, gitu aja kok nggak bisa sih, dari tadi kan udah saya ajarin gitu. Tuh Bu Windy udah manggut-manggut. Tapi sebenarnya itu nggak boleh Bapak Ibu. Tapi ya saya masih belajar ya Bapak Ibu ya, jadi kadang dari tadi kan sudah Ibu ajarin, ini tuh ditambah ini jadi ini, 2X tambah X itu 3X. Nggak mudeng-mudeng Bapak Ibu. Tapi ya memang seperti itu, kita harus sabar menuntun anak-anak. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu harus dihilangkan dan kita harus menumbuhkan semua perilaku memiliki tujuan. Itu tadi Bapak Ibu, yang tadi saya ceritakan ada anak pulang memaksa dengan loncat pagar, ketangkep. Kita sudah marah-marahin ceritanya kenapa gini, ternyata dia lapar. Dia mau pulang berharap di rumah ada makanan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi perilaku buruk dan baik murid seseorang itu pasti punya alasan Bapak Ibu. Punya latar belakang. Pasti punya tujuannya apa sih kok saya bertindak seperti ini. Pasti ada tujuannya. Tujuan itulah yang harus kita temukan Bapak Ibu sebagai guru. Nah selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bapak Ibu, kalau dulu kita berpikiran bahwa anak itu bisa kita kontrol, sebenarnya tidak bisa. Sama seperti kita sebagai guru misalnya, kita diminta kepala sekolah melakukan suatu hal. Siapa yang menentukan bahwa iya atau tidak? Apakah kepala sekolah, apakah kita? Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa jawab?
kita disuruh melakukan suatu hal. Baik positif atau negatif ya Bapak Ibu ya, saya tidak sebutkan apapun itu. Tapi siapa sih yang mengontrol diri kita supaya kita mau melaksanakan atau tidak mau melaksanakan? Apakah kepala sekolah, apakah diri kita? Seharusnya diri kita. Diri kita sendiri yang harus mengontrol Bapak Ibu. Kita mau membuka tangan kita atau tidak, kita yang punya. Walaupun dirayu-rayu, bukalah, tangannya dibuka. Kalau kita bisa mengontrol diri kita, kita tidak akan buka. Dengan rayuan maut kayak rayuan apa kayak rayuan coklat kayak. Tapi kita tidak akan membukanya kalau kita bisa mengontrol diri kita. Nah inilah yang terjadi Bapak Ibu. Inilah yang kita harapkan bahwa diri kita lah yang bisa mengontrol kita. Sama seperti anak-anak. Anak-anak mau melakukan ini dan itu karena kontrol dirinya sendiri. Dan itu nanti akan ada kesadaran. Kesadaran dari dalam dirilah, dari dalam diri anak-anak itulah yang akan kita kembangkan, yang akan kita tumbuhkan Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu yang ke-6, saya bisa mengontrol orang lain, itu tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Oh sorry, ini ada hambatan nih. Maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, saya bisa mengontrol orang lain itu tidak boleh terjadi lagi ya Bapak Ibu ya. Lalu hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini tadi Bapak Ibu, jadi walaupun dipaksa, dibujuk, kalau dulu harus mau. Nah sekarang nggak boleh, harus ada ini dia kesepakatan, kolaborasi dan konsensus, kesepakatan antara dua belah pihak, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah baru akan ada pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang kalah, nah tidak ada yang menang dan kalah, yang ada menang-menang. Karena ketika kita menanamkan menang kalah terhadap murid, anak merasa gagal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi anak rasa kegagalan itu yang akan nanti menjatuhkan anak-anak nantinya. Oke baik Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Oke yang kedua adalah disiplin positif. Seperti kita tahu disiplin ini ada kaitannya tentang aturan yang selalu dipatuhi. Maka dia dikatakan disiplin gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya adalah belajar Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan. Jadi ada nilai yang diyakini murid sehingga murid menjadi disiplin. Jadi anak itu disiplin bukan karena takut sama kita. Anak itu disiplin bukan karena mau kita kasih coklat. Anak itu disiplin bukan karena mau kita kasih nilai, tidak. Tapi dia tumbuh dari dalam dirinya, saya mau disiplin karena saya mau menjadi sukses. Seperti itu, ini yang akan kita tumbuhkan Bapak Ibu. Nah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi anak sadar, tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin ini Bapak Ibu diharapkan bisa tumbuh dari dalam diri anak-anak sehingga anak-anak benar-benar meyakini bahwa disiplin itu dibutuhkan dalam hidup mereka. Sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang mampu memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Bapak Ibu dari tadi kita bicara tentang nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu nggak nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Banyak ya Bapak Ibu ya? Bu Windy udah geleng-geleng. Ini dia nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai baik, karakter baik. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama Bapak Ibu, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tidak melihat apapun. Nilai kebajikan itu tidak melihat apapun. Misalnya orang Jawa tuh baik banget, nggak ada. Jadi ini secara global ya Bapak Ibu ya. Orang Batak misalnya, maaf ya orang Batak, ngomongnya keras, bukan kasar ya, keras. Tidak. Jadi ini tidak terlepas dari semua itu. Contoh-contoh nilai-nilai kebajikan saya ambil di institusi ya, ini banyak sebenarnya.
Profil pelajar Pancasila seperti kita ketahui di sekolah, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu pada PYP, Ibo Primary Years Program, ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu pada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada hari diri. Jadi Bapak Ibu, seperti kita ketahui ya, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang baik. Inilah yang mau kita tanamkan di anak-anak, karakter inilah yang mau kita tumbuhkan Bapak Ibu. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, lanjut. Yang ketiga. Tadi ada dua, lanjut yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, sebagai manusia kita pasti punya kebutuhan. Semua kebutuhan kita berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Kebutuhannya beda-beda, tergantung tujuan kita. Sama, anak-anak juga seperti itu. Tetapi ada kebutuhan dasar manusia yang semuanya pasti ingin kebutuhan ini terpenuhi Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Oh monggo silahkan Pak. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang semua kita ingin dapatkan bersama-sama adalah ada 5 Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar yang semuanya butuh Bapak Ibu. Enggak anak kecil, enggak anak besar, enggak murid, tidak guru, tidak kepala sekolah, yang menikah, tidak belum menikah juga semuanya butuh ini. Yang pertama adalah bertahan hidup Bapak Ibu. Tentunya bertahan hidup itu adalah kalau kita mau hidup tentunya kita harus makan. Kalau enggak makan kita lemes Bapak Ibu. Ini dasar sekali. Oke, makan, pakaian, kalau kita nggak pakai baju lucu Bapak Ibu. Masa kita ngajar nggak pakai baju? Tuh, Pak Reja langsung bingung dia. Lalu tempat tinggal, nah ini dia Bapak Ibu, mau tempat tinggalnya ngontrak, mau tempat tinggal rumah mertuanya, mau tempat tinggal sendiri, beli sendiri, apapun itu kita butuh Bapak Ibu. Tidak mungkin kita tidur di lapangan, kita butuh tempat tinggal, ini kebutuhan dasar. Lalu kesehatan. Kesehatan adalah benar-benar hal yang benar-benar kita butuhkan ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak sehat kita tidak bisa beraktivitas. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita ingin sekali menjadi orang yang bisa diterima di lingkungan kita. Sama Bu, anak murid juga gitu Bu. Kebutuhan ini mereka butuh. Mereka ingin merasa diterima di sekolah. Mereka ingin merasa ada, oh saya ada loh di sekolah ini, saya dianggap ada. Ini Bapak Ibu, murid itu ingin rasa ini, kebutuhan ini yang harus kita berikan kepada anak-anak di sekolah ini. Lalu dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ada kadang anak-anak itu yang dikucilkan sama temannya Bapak Ibu ya, dibullying. Dia nggak bisa, aku nggak mau kelompok sama dia. Seperti itu. Ini sebenarnya tidak boleh karena kebutuhan dasar anak tersebut adalah dia ingin dikasih sayangi. Dia ingin diterima, dia ingin dianggap ada. Kalau dia dirangkul sama temannya, dia merasa, oh aku dianggap ada. Oh aku diterima sama teman-teman aku, inilah Bapak Ibu yang kita harus tanamkan. Jadi kalau ada anak murid yang nggak punya kelompok, Bapak Ibunya harus membantu, ayo sini temenin, ini kelompoknya gitu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu melakukan hal itu ya Bu Aisyah ya, kan Bapak Ibu ini Bapak Ibu guru hebat ya. Oke, penerus saya ini. Lanjut, penguasaan. Nah penguasaan ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah ini anak-anak kalau lagi ngomong senang, sama kita juga kalau lagi ngomong maunya didengarkan ya Bapak Ibu ya, sama. Ini kebutuhan anak, kebutuhan dasar juga. Kebebasan, anak-anak memiliki pilihan, mandiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Jadi anak-anak ini tuh sebenarnya kalau anak-anak kalau ditanya maunya bebas Bapak Ibu. Nggak mau sholat zuhur, tapi kita harus punya batasan-batasan. Tapi jangan lupa anak punya kebutuhan dasar kebebasan Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, jadi jangan terlalu memaksa. Kalau memang tidak terlalu mempengaruhi hal-hal negatif, biarkan saja. Nah, siapa tahu dari situ dia punya kreativitas tumbuh. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu kesenangan, nah ini dia, anak-anak tuh paling seneng banget tuh bermain, humor, antusiasme, tertawa.
Paling senang nih anak-anak. Sama kita juga senang ya Bapak Ibu ya. Nah, kesenangan inilah yang kebutuhan dasar inilah yang kita miliki sebagai guru dan murid tentunya. Baik Bapak Ibu, lanjut. Yang keempat Bapak Ibu, yang keempat ini adalah perilaku motivasi manusia. Bapak Ibu menurut Diane Gosen bukan Gojek ya Bapak Ibu ya, Gosen. GoFood, Gosen, ini ahli loh Bapak Ibu loh. Jadi sebenarnya ada dua motivasi pada manusia, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu yang dari luar Bapak Ibu datangnya. Kalau intrinsik yang dari dalam. Kalau ekstrinsik jadi dia itu melakukan disiplin misalnya, itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak datang buru-buru 5:30. Bukan karena dia sadar harus datang 5:30, tapi karena takut dimarahin Bu Siti, takut dimarahin Bu Dian, takut dimarahin Pak Asep. Jadi bukan dari dalam diri, karena dia takut. Kalau enggak, ada wali kelasnya, besok kamu kalau enggak terlambat ibu kasih coklat deh. Kadang kita memotivasi anak gitu ya, besok kamu kalau enggak terlambat ibu tambahin deh nilainya. Kadang kita sebagai guru karena saking dianya mau disiplin gitu ya Bapak Ibu ya. Dia datang cepat-cepat, tapi dia datangnya bukan dari dalam diri, tapi karena mau dikasih sesuatu. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu tadi, kalau kamu datang tidak terlambat, besok ibu kasih nilai plus. Kalau kamu tidak datang terlambat, besok nilai kamu jadi 100. Penghargaan. Tidak dalam diri. Lalu yang ketiga, motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga inilah yang ingin kita tumbuhkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu dari dalam benar-benar ingin disiplin, benar-benar ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Dia merasa bahwa kalau saya datang terlambat, saya tidak memiliki nilai kedisiplinan. Nah, dia ingin memiliki nilai kedisiplinan dalam diri dia. Karena dia tahu nilai kedisiplinan itu dibutuhkan dalam diri dia untuk menuju kesuksesan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang akan kita tanamkan kepada anak-anak. Apakah ini dan ini boleh atau tidak? Boleh sebenarnya Bapak Ibu ya, tidak ada larangan karena ini adalah upaya kita untuk membuat anak-anak menjadi lebih disiplin. Boleh. Dan kita berharap dengan kita melakukan dua ini akan tumbuh motivasi intrinsik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita harapkan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, motivasi ini sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya Bu Nadia ya. Benar nggak Bu Nadia? Nah, ini guru bahasa Indonesia, benar ya? Artinya ya Bu Nadia ya. Motivasi seperti ini. Betul, sip. Oke, motivasi ekstern murid melakukan kedisiplinan yang tadi ya Bapak Ibu ya, dikarenakan takut, menghindar dari hukuman atau pengharapan untuk mendapatkan penghargaan. Ini tadi yang ekstrinsik. Kalau yang intrinsik adalah melakukan disiplin dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebaikan dalam diri, menghargai nilai kebajikan dari diri. Jadi benar-benar keluar dari dalam Bapak Ibu. Oke, ini kayaknya pada ngantuk semua deh. Supaya nggak ngantuk kita yel-yel lagi deh. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Benar-benar luar biasa nih hari ini. Ada yang ngantuk tapi masih tertarik ya Pak Satrio ya? Siap. Oke, yang kelima Bapak Ibu, tenang Bapak Ibu, tinggal 2 lagi, 5, 6, 7. Oke, yang kelima, sorry. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak hanya mengajar. Kita juga sebagai posisi kita adalah sebagai kontrol. Nah Bapak Ibu, kita itu sebagai apa? Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kalau kita selama ini taunya guru itu ngajar aja gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ngajar ya kita bercanda sama murid sebagai teman gitu ya. Bagaimana dengan kalau penghukum kita udah tahu ya. Anak nggak ngerjain PR, ngerjain di luar. Hukuman bukan? Hukuman. Anak datang terlambat, lari lapangan. Hukuman bukan? Hukuman. Anak upacara atributnya nggak lengkap. Kita suruh biasanya Pak Asep ya, kita suruh diri di depan. Hukuman bukan? Hukuman, itu hukuman Bapak Ibu. Oke, kalau pembuat rasa bersalah, ini tuh yang begini Bapak Ibu. Kamu itu terlambat lagi, kecewa saya sama kamu.
Jadi anak itu merasa bersalah Bapak Ibu. Nah, kalau teman kita sudah tahu ya pemantau, manajer. Nanti kita bicara pemantau dan manajer Bapak Ibu. Manajer loh, kita sebagai manajer loh di sekolah Bapak Ibu. Nah, nih ada kasus Bapak Ibu, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau sebagai penghukum, maka anak disuruh berdiri di barisan paling depan dan menghadap ke peserta upacara. Ini yang biasa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Ini penghukum Bapak Ibu. Jadi kita guru sebagai penghukum. Lalu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Anak tidak memakai atribut, kita bilang gini, sudah diingatkan berkali-kali, atribut harus lengkap. Ibu kecewa sekali sama kamu. Anak merasa bersalah Bapak Ibu. Oh iya, saya nggak pakai atribut lagi. Dia merasa bersalah. Lalu apalagi guru sebagai teman. Biasa kita kalau teman bestie ya Bapak Ibu ya. Kalau ngomong nggak pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya Bu Nadia ya. Maka kita ngomong gini, ayo dong nak, kamu harus mematuhi peraturan. Untuk kali ini ibu kamu maafkan. Tetapi jangan diulang lagi ya. Ini sebagai teman, bestie Bapak Ibu. Jadi kita udah kayak teman baik gitu. Oke. Lalu yang ke berapa nih Bapak Ibu? 4. Guru sebagai pemantau. Kita mantau doang nih Bapak Ibu. Kamu tidak memakai atribut lengkap, kamu pasti tahu konsekuensinya. Setelah upacara lengkapi atribut kamu dengan membelinya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau kita. Kamu nggak pakai atribut nih, ntar habis upacara beli ya. Biasa gitu ya Bapak Ibu ya, kita mantau. Lalu sebagai manajer Bapak Ibu, kamu sudah tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana cara memperbaiki. Kalau manajer gitu ya Bapak Ibu ya, supaya tetap kondusif, kita tanya lagi, terus gimana? Kalau kamu nggak pakai atribut, terus gimana? Kan kita gitu biasa ya Bu, ada solusi nantinya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke lanjut, kita main nih Bapak Ibu. Posisi kontrol apa sih kita ini? Kalau kita mengucapkan, ibu kecewa sekali dengan kamu. Ada yang tahu? Rasa bersalah. Kita lihat apakah betul? Pembuat rasa bersalah. Oke, tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Posisi kontrol apakah saya ketika kita berkata, kamu tidak pernah benar ya melakukannya, salah lagi. Apa ya? Apa Bu Sinta? Pembuat rasa bersalah. Pak Asep? Pembuat rasa bersalah. Pak Satrio? Sama. Bu Ani apa ya Bu Ani ya? Sama ya pembuat rasa bersalah ya? Coba kita lihat, apakah betul ya? Penghukum. Kamu nggak bener banget sih ngelakuinnya gitu ya. Oke lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita jadi ibu manajer nih. Bener, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sebagai manajer loh di sekolah loh. Oke, nggak cuma jadi guru loh. Lanjut. Masih ada, satu lagi. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, kita lihat apakah betul Pak Wahyu. Oke, sebagai teman. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Masih adakah? Masih ada. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, pemantau. Pemantau, kita lihat. Pemantau, luar biasa Bu Nadia. Sudah mulai paham ya Bu Nadia ya? Besok menjadi guru yang benar-benar baik dan luar biasa. Oke Bapak Ibu, kita lanjut yang ke-6 adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, kenapa sih harus keyakinan kelas? Yang kita tahu dari saya TK, SD, SMP, SMA, yang saya tahu adalah peraturan kelas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang tahu keyakinan kelas? Nggak ada yang tahu. Apa sih bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak banyak-banyak tuh. Keyakinan yang, jadi gini Bapak Ibu, kalau kita nalarnya gini Bapak Ibu. Kalau kita naik motor pakai helm. Kenapa Bapak Ibu pakai helm? Biar selamat, biar nggak kena tilang. Ada lagi? Biar aman. Pokoknya biasanya rata-rata biar nggak ditangkap polisi. Karena repot Bu, kalau udah ditangkap polisi repot. Nah itu bukan keyakinan. Tapi ketika kita menggunakan helm, naik motor, kita yakin ketika kita pakai helm, kita akan selamat.
Keyakinan keselamatan itulah mau jarak dekat, mau jarak jauh, mau ada polisi, mau nggak ada polisi kita pakai helm. Karena kita yakin kalau pakai helm itu kita selamat. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi anak itu benar-benar yakin tentang peraturan yang sudah ada, kita yakin bahwa kita itu butuh itu. Misalnya, berdoa sebelum pelajaran dan sudah pelajaran. Tidak hanya sekedar berdoa, dia meyakini, anak itu yakin bahwa ketika saya berdoa, saya bisa paham pelajarannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah ditemukan, dibuat dalam bentuk positif. Jadi bentuknya tidak dalam bentuk tidak ya, tidak datang terlambat, tidak. Datang tepat waktu, itu keyakinan. Paham ya? Kok jadi paham ya kenapa saya ngajarin? Enggak Bapak Ibu, jadi seperti itu. Jadi tidak ada kata yang negatif, semuanya positif. Begitu ya Bu Ani ya kalau kalimat positif ya. Jadi datang tepat waktu, bukan tidak datang terlambat. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi besok kita buatnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas Bapak Ibu. Oke, semua warga kelas ikut serta terlibat. Nah Bapak Ibu, ini tidak sepihak. Jadi tidak kita, pokoknya kamu ya datang tepat waktu. Tidak. Tapi kita sharing ke anak-anak. Kamu itu maunya menjadi manusia seperti apa? Maunya di kelas ini bagaimana? Kita sharing. Anak nanti menuliskan di papan tulis, saya maunya gini bu, gini bu, gini. Nah, ditarik kesimpulan menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Dari keyakinan kelas itu kita ada nilainya nanti. Ada nilai-nilai yang kita bentuk Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, misalnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah ini keyakinan kelas. Nilai yang didapat adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini nilai universalnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu datang tepat waktu. Nilai universalnya adalah disiplin Bapak Ibu. Jadi dia tahu disiplin itu dibutuhkan pada diri mereka. Lalu yang ketiga selalu mengikuti setiap pembelajaran. Nah itu disiplin ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak kabur-kaburan. Jadi ada nilai di dalam keyakinan Bapak Ibu. Lalu keempat berusaha mengerjakan ulangan sendiri, jujur dalam segala tindakan. Nilainya anak itu jujur. Lalu melaksanakan piket kelas, nilai yang universalnya adalah gotong royong. Jadi dalam keyakinan itu mereka tarik supaya ada nilai universalnya. Sehingga mereka benar-benar yakin bahwa nilai-nilai itu dibutuhkan dalam diri mereka, dalam hidup mereka. Begitu ya Bapak Ibu ya? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Oh iya, silakan Pak Asep. Nanti balik lagi ya Pak. Oke Bapak Ibu, ini yang ketiga, yang ketujuh, terakhir nih Bapak itu. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat Ibu Guru hebat 230 Jakarta. Baik Bapak Ibu, nah segitiga restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya. Nah ini ciri-cirinya Bapak Ibu, menguatkan dan fokus pada solusi. Kita mencari solusi bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak bersalah tidak langsung kita buat gini, kamu salah, lari lapangan, nggak ada. Jadi kita cari kenapa dia bersalah, kita cari solusi sama-sama. Jadi dia tahu kesalahannya dan dia tahu nilai apa yang dia langgar. Nilai apa yang hilang dalam diri mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawarkan bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah Bapak Ibu, jadi kalau segitiga restitusi itu ada tahapannya. Ini bedanya. Kalau hukuman itu tiba-tiba Bapak Ibu. Jadi anak datang terlambat, lari lapangan. Tiba-tiba, jadi anak tuh nggak tahu saya mau diapain ya gitu. Nggak tahu dia. Lalu kalau murid tidak tahu bersifat satu arah, jadi hanya guru yang menghukum tanpa murid dilibatkan, lalu berupa hukuman fisik, misalnya tadi lari lapangan, terus ya kadang kita karena manusia Bapak Ibu ya, kadang kita keceplosan juga ngata-ngatain yang nggak jelas gitu, apalagi kalau udah ribet di rumah gitu Bapak Ibu ya, ada anak bandel, langsung nyerocos saja kerjaannya. Jangan begitu ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama perbaiki. Konsekuensi, Pak Reja ketawa aja nih. Konsekuensi adalah terencana dan disepakati. Jadi anak tahu ketika saya melanggar peraturan, saya tahu konsekuensinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, itu konsekuensi. Lalu murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitori murid. Jadi kalau konsekuensi itu lebih di atasnya hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi anak tahu kesalahannya dan tahu apa yang akan terjadi ketika dia melanggar kesalahan itu, melanggar peraturan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini dia, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nih kurang ketikannya Bapak Ibu saking buru-burunya. Jadi anak itu kita coba untuk mencari solusi. Nilai apa yang hilang pada diri kamu? Bagaimana cara menumbuhkannya kembali? Kapan kamu mau memulai? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi gitu. Jadi kalau, nah ini di segitiga restitusi ada 3. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Nah, suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi anak bertanggung jawab atas kesalahannya Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah ini dia. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana membuat prinsip bahwa sebuah kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Ini kalimatnya Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar nak, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah dan benar, tapi Bapak Ibu akan mencari solusi untuk permasalahan kamu. Kamu boleh saja merasa seperti itu. Jadi ini yang pertama kita lakukan ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Jadi merasa anak tidak salah-salah banget gitu loh Bapak Ibu. Jadi ngelus dulu, kalau orang Jawa bilang dielus dulu Bapak Ibu. Jadi dielus dulu, kamu Ibu juga pernah kok melakukan salah seperti kamu. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Nah ini Bapak Ibu, alasan kenapa anak itu berbuat salah. Alasan kenapa anak itu melanggar peraturan, ini ada di validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Kita menanyakan kenapa kamu terlambat, kenapa kamu tidak atributnya lengkap. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut, menanyakan keyakinan. Nah ini, menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik Bapak Ibu. Sebenarnya ada motivasi di dalam diri, tetapi anak itu kadang tidak sadar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini apa keyakinan kelas yang telah kamu buat bersama? Ya ini nilai-nilai yang hilang tuh apa? Kita cari. Nah apa sih yang kamu tuh melanggar peraturan itu? Kamu melanggar nilai apa? Apa yang hilang dalam diri kamu? Seperti itu Bapak Ibu ya. Misalnya mencontek. Apa yang nilai apa yang hilang pada diri kamu? Nah berarti nilai apa? Jujur dalam setiap tindakan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Perbedaannya ini sudah ya, misalnya perbedaannya murid datang terlambat, kalau hukuman disuruh diri di depan, guru marah-marah, murid disuruh menulis sebanyak 100 kali, zaman dulu banget ya Bapak Ibu ya, sekarang nggak begitu Bapak Ibu. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama 1 jam, selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan, jadi anak tahu konsekuensinya kalau dia terlambat. Maka restitusi, guru menanyakan keyakinan, ini tadi restitusi, mencari solusi bersama murid Bapak Ibu. Jadi nggak sepihak kita saja yang menghukum atau konsekuensi. Baik Bapak Ibu, ini adalah praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama anak-anak. Kasus yang pertama adalah pada saat ulangan matematika, Fikri murid kelas 9D melihat jawaban temannya atau mencontek ke teman sebangkunya Rido. Seperti itu Bapak Ibu, kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Monggo silakan. Assalamualaikum Fikri. Waalaikumsalam Bu. Habis upacara ya? Iya. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Fikri, tahu nggak kenapa Fikri Ibu panggil ke sini sekarang? Enggak tahu Bu. Nggak tahu. Fikri ingat nggak waktu kemarin ulangan matematika sama Ibu, Fikri melihat jawaban temannya, si Rido tuh, nenduk sebangku, ya nggak? Iya Bu. Iya. Nah, mencontek berarti Fikri ya? Mencontek itu perbuatan baik atau tidak baik Fikri? Tidak baik Bu. Tidak baik, jadi nggak boleh dilakukan, gitu ya? Oke. Nah, menurut karena perbuatan tidak baik, sebenarnya setiap manusia pernah berbuat salah, Fikri. Ibu juga pernah berbuat salah. Tapi di sini kita tidak mencari apakah Fikri salah, ibu salah, gitu ya. Apakah Fikri benar, ibu benar, tidak. Tetapi di sini kita mencari solusi supaya Fikri menjadi lebih baik lagi dan bertanggung jawab, gitu ya Fikri ya. Nah, Fikri mencontek itu pasti punya alasan. Apa alasannya Fikri? Nggak sempat belajar Bu. Nggak sempat belajar, emang kenapa nggak sempat belajar? Kan tahu kan kemarin tuh ulangan itu matematika? Iya kan. Iya, kenapa nggak sempat belajar? Fokus main game sampai malam. Fokus main game, emang di pelajaran matematika ada jawaban main game? Nggak ada. Nggak ada. Terus tidurnya? Tidurnya di jam 1. Jam 1. Perbuatannya tidak baik sekali, gitu ya? Oke, nah Fikri masih ingat nggak waktu ibu pertama kali masuk kelas kamu?
Ibu kita buat keyakinan kelas bersama. Masih ingat nggak? Ingat. Ingat. Apa tuh keyakinan kelas yang kamu langgar ketika kamu mencontek? Jujur dalam bertindak. Jujur dalam bertindak. Berarti Fikri tidak jujur dalam bertindak, gitu ya? Nah, karena Fikri tidak jujur dalam bertindak. Nah, jujur dalam bertindak itu menurut Fikri dibutuhkan nggak dalam diri kita? Dibutuhkan Bu. Dibutuhkan. Kita mau sukses, kita harus jujur. Iya. Kita tidak boleh bohong. Mencontek adalah bagian yang tidak jujur. Gitu ya Fikri ya. Nah, kalau Fikri sudah meyakini bahwa jujur itu kita butuhkan, menurut Fikri supaya Fikri besok jujur, tidak mencontek lagi, apa yang harus Fikri lakukan? Yang pertama belajar, Mhm. yang kedua mengerjakan semampunya, yang ketiga berdoa kepada Allah. Oke, belajar, mengerjakan semampunya, berusaha sendiri gitu ya. Lalu tidak lupa berdoa kepada Allah. 3 hal ya berarti ya Fikri ya. Iya. 3 hal ini sudah kamu buat nih. Nah, kapan kamu mau mulai? Mulai hari ini Bu. Mulai hari ini ya, malam ini berarti Fikri sudah harus belajar. Besok ngerjain ulangan, kalau ulangan lagi belajar mengerjakan sesuai kemampuan Fikri aja, yakin pada diri sendiri, apapun nilainya, yang penting ngerjain sendiri dan tidak lupa berdoa kepada Allah. Gitu ya Fikri ya? Iya. Oke Fikri, semoga Fikri kedepannya lebih baik lagi, berbakti kepada orang tua, lebih jujur lagi sehingga Fikri sukses. Gitu ya, Ibu yakin Fikri bisa. Gitu ya Fikri ya? Iya. Oke, terima kasih Fikri, boleh kembali ke kelas. Terima kasih banyak. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian tadi kasus pertama praktek segitiga restitusi yang saya sudah lakukan bersama Fikri, murid kelas 9D. Berikut ada praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama dengan Sena, yaitu ketika Sena murid kelas 9D datang terlambat ke sekolah sehingga tidak mengikuti pembiasaan upacara bendera. Assalamualaikum Sena. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Sena? Alhamdulillah Bu baik. Habis upacara ya? Iya. Iya. Sena tahu nggak kenapa Sena hari ini Ibu panggil ke sini? Wah nggak tahu tuh Bu. Nggak tahu ya. Oh, Sena tidak merasa hari ini berbuat sesuatu yang salah atau tidak baik itu merasa tidak? Merasa sih Bu tadi pagi terlambat. Wah, terlambat. Jam berapa sampai ke sekolah tadi Ibu lihat? Nyampainya jam 6.40 Bu. Jam 6.40. Kita kan hari ini upacara. Jam berapa biasanya kita upacara? Jam 6.15 Bu. Jam 6.15. Berarti kamu datangnya sudah jam 6.40. Terlambat sekali ya? Iya. Sena tahu nggak kalau perbuatan Sena itu menurut Sena baik atau tidak baik? Tidak baik Bu. Tidak baik, karena masuknya jam 6.15, Sena baru datang jam 7.40. Sudah sangat terlambat. Nah, setiap orang pasti punya salah Sena. Ibu juga pernah berbuat salah, pernah telat, misalnya ada pelatihan atau seminar, ibu pernah telat gitu. Ibu pernah salah berbuat salah itu. Tetapi di sini kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita berusaha mencari solusi supaya kedepannya Sena tidak terlambat lagi. Gitu ya Sena ya. Sena terlambat itu pasti punya alasan. Apa alasannya Sena? Semalam begadang Bu, tidur sampai jam 1. Ya Allah, kenapa kok bisa tidur sampai jam 1? Main game Bu. Main game, mulai deh. Selalu main game terus tidur sampai jam 1. Itu perbuatan yang tidak baik lah gitu ya Sena ya. Oke, Sena masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat waktu Ibu pertama kali datang ke kelas kami? Masih ingat Bu. Apa tuh? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin. Nah, kalau kita datang tepat waktu itu adalah bagian dari disiplin. Nah, kalau Sena sudah merasa bahwa itu tidak baik, Sena tuh tahu tidak bahwa disiplin itu adalah nilai yang kita butuhkan dalam diri kita. Tahu ya, kita butuh itu supaya kita sukses dari disiplin itu gitu ya. Kalau Sena yakin bahwa itu dibutuhkan dalam diri kita, berarti Sena besok tidak boleh terlambat lagi. Apa yang harus Sena lakukan? Tidur lebih cepat dan pasang alarm. Oh, tidur lebih cepat dan pasang alarm. Kalau kemarin tidurnya jam 1, berarti sekarang tidurnya jam berapa? Jam 9. Jam 9 harus tidur ya, HP-nya ditaruh, sudah nggak main game lagi. Terus alarmnya dipasang jam berapa? Jam 4.30. 4.30, langsung sholat subuh, langsung mandi, langsung beres-beres bajunya dipakai, langsung berangkat sekolah gitu ya? Iya, oke. Nah, Sena kan tadi sudah punya 2 hal nih, mau tidur lebih cepat, lalu mau pasang alarm.
Kapan Sena mau mulai nih biar tidak terlambat lagi? Mulai malam ini Bu. Malam ini ya, berarti malam ini Sena jam 9 sudah harus tidur. Lalu alarmnya dipasang biar tidak terlambat lagi. Begitu ya Sena ya? Oke, baik Sena. Semoga Sena menjadi lebih baik lagi ke depannya, menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, dan berbakti kepada orang tua. Gitu ya Sena ya? Terima kasih Sena. Sena boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikianlah pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya lakukan. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru tentunya, dan tentunya bisa membuat anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.